dibagi dalam 3 seksi. Seksi yang pertama, perkenalkan nama. Seksi yang kedua, pemaparan materi dan tanya jawab. Seksi yang ketiga, penarikan kesimpulan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Paula Meme. Perkenalkan, nama saya Melania Beju. Nama saya Mada Pradamio, di sini saya sebagai pemateri. Nama lengkap saya Maria Lutfinan Mubi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Taru, di sini saya sebagai notule. Sesi pertama kami tutup, kami lanjut dengan sesi yang kedua, pemaparan materi. Kepada teman Claudia, saya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami dengan judul melakukan anotasi karya ilmiah secara internasional, bagian hasil pembahasan. Yang pertama, pengertian anotasi karya ilmiah. Anotasi karya ilmiah adalah catatan atau ringkasan singkat yang dibuat untuk menjelaskan isi, tujuan, serta pokok pembahasan dari suatu karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, penelitian, dan laporan ilmiah. Yang kedua, apa tujuan anotasi karya ilmiah? Berikut adalah tujuan utama dari anotasi karya ilmiah. Yang pertama, memberikan evaluasi kritis. Yang kedua, menjelaskan isi secara ringkas. Yang ketiga, menunjukkan relevansi. Yang keempat, membantu organisasi referensi. Yang kelima, memberikan informasi relevansi. Yang keenam, mengevaluasi kualitas sumber. Yang ketujuh, meringkas isi pustaka. Yang kedelapan, membantu organisasi ide. Yang ketiga, apa manfaat anotasi karya ilmiah? Berikut adalah beberapa manfaat utama dari anotasi karya ilmiah. Anotasi karya ilmiah. Yang pertama, bagian penulisan atau penelitian. A. Meningkatkan pemahaman topik. B. Membantu merumuskan tesis. C. Alat organisasi yang efektif. Yang kedua, bagi pembaca. A. Efisien waktu. B. Penilaian kualitas sumber. C. Pemandu penelusuran lanjutan. Yang ketiga, secara akademis. A. Menghindari plagiarisme. B. Mematahkan literatur. Yang keempat, bagaimana struktur karya ilmiah internasional? Berikut adalah urutan struktur karya ilmiah standar internasional secara mendetail. 1. Bagian awal. A. Judul. 2. B. Identitas penulis. C. Abstrak. D. Kata kunci. Yang kedua, bagian inti. A. Pendahuluan. B. Metode. C. Hasil. D. Pembahasan. Yang ketiga, bagian akhir. A. Simpulan. B. Ucapan terima kasih. C. Daftar pustaka. Yang kelima, bagaimana langkah-langkah melakukan anotasi karya ilmiah internasional? Berikut adalah langkah-langkah utama melakukan anotasi karya ilmiah internasional secara efektif. Yang pertama, pencarian dan seleksi sumber. A. Identifikasi topik. Tentukan fokus penelitian agar sumber yang dicari relevan. B. Garis sumber bereputasi. Gunakan platform seperti Google Scholar, Scopus, atau Elsevier untuk menemukan artikel jurnal internasional yang kredibel.
Yang kedua, membaca secara aktif. A. Pahami struktur. Baca abstrak terlebih dahulu untuk memahami inti penelitian, lalu lanjut ke bagian metodologi, hasil dan kesimpulan. Yang ketiga, menyusun sitasi. A. Format gaya penulis. Tulisan informasi, bibliografi atau penulisan judul tahun jurnal sesuai format yang diminta. Yang keempat, menulis isi anotasi. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Saya terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi. Waktu selanjutnya saya memberikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 6 dalam bunyi pertanyaan. Jelaskan kekurangan dan kelebihan dari anotasi karya ilmiah secara internasional, bagian hasil dan pembahasan. Jelaskan kekurangan dan kelebihan dari anotasi karya ilmiah secara internasional, bagian hasil dan pembahasan. Kepada teman Delsi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya dengan bunyi pertanyaan, apa saja ciri-ciri anotasi yang sesuai dengan standar internasional? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan bertanya kepada teman-teman dari kelompok 6. Bagaimana cara mengidentifikasikan apakah hasil peneliti yang disajikan dalam artikel internasional sudah bebas dari bias peneliti? Bagaimana cara mengidentifikasi apakah hasil penelitian yang disajikan dalam artikel internasional sudah bebas dari bias peneliti? Kekurangan dan kelebihan dari anotasi karya ilmiah, bagian hasil dan pembahasan. Kelebihan: 1. Memudahkan pemahaman pembaca, di mana anotasi membantu menjelaskan hasil penelitian secara lebih rinci sehingga pembaca lebih mudah memahami data, temuan, dan makna dari penelitian tersebut. 2. Memberikan penjelasan kontekstual, di mana pada bagian pembahasan anotasi dapat menghubungkan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya sehingga lebih jelas dan relevansi. 3. Meningkatkan kredibilitas ilmiah, di mana anotasi yang baik menunjukkan bahwa penulis memahami data dan mampu menjelaskan secara kritis sehingga meningkatkan kualitas karya ilmiah. Kedua, kekurangan. Pertama, bisa terlalu panjang dan bertele-tele, di mana jika anotasi terlalu banyak, maka bagian hasil dan kemasan menjadi tidak efektif dan sulit dipahami. Kedua, berpotensi subjektif,
mana anotasi dalam pembahasan bisa mengandung opini penulis yang tidak didukung data yang kuat. Ketiga, mengaburkan data utama, di mana terlalu banyak penjelasan, maka tambahan bisa membuat pembaca kehilangan fokus pada hasil utama penelitian. Dan yang terakhir, tak semua jumlah mengizinkan. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 kepada teman Elan. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari teman Des. Apa saja ciri-ciri anotasi yang sesuai standar internasional? Yang pertama, ringkas tapi jelas. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, mencakup poin penting. Yang keempat, toleransi dijelaskan. Yang kelima, struktur yang jelas serta akurat dan dipercaya. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya kami akan menjawab nomor 3 kepada teman Elan. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Indi dengan bunyi pertanyaan. Bagaimana cara mengidentifikasi apakah hasil penelitian yang disajikan dalam artikel internasional sudah bebas dari bias peneliti? Jawaban: evaluasi, transformasi, dan sumber keadaan, yaitu periksa konflik kepentingan, di mana mewajibkan penulis mendeklarasi sesuai jika ada aturan untuk diwajibkannya. Permohonan yang salah. Terima kasih. Baik, sesi yang kedua kami tutup. Sesi yang 3 penarikan kesimpulan. Kesimpulan, anotasi karya ilmiah pada bagian hasil pembahasan merupakan praktik akademik yang jauh melampaui kegiatan mencatat biasa. Ia adalah sebuah proses intelektual yang menuntut pembaca untuk terlibat aktif dalam membedah argumen penulis, mengevaluasi konsistensi antara data dan interpretasi, serta menanggap nuansa-nuansa tersirat yang seringkali menjadi ciri khas tulisan ilmiah bertransisi internasional. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber ahli, anotasi yang efektif harus membuat informasi esensial seperti temuan penelitian, subjek yang teliti, serta argumen-argumen yang dibangun penulis. Lebih dari sekedar ringkasan, anotasi pada bagian hasil pembahasan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pembaca dengan struktur berpikir penulis asing yang mungkin memiliki latar belakang tradisi akademik berbeda. Dengan demikian, anotasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan pemahaman mendalam, melatih kemampuan berpikir kritis, dan pada akhirnya memberdayakan peneliti lokal untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga partisipasi aktif dalam percakapan ilmiah global. Pemahaman tentang karya ilmiah internasional yang mengikuti format baku IMRAD atau AIMARD menjadi fondasi penting dalam melakukan anotasi yang sistematis. Bagian hasil pembahasan sebagai jantung dari sebuah artikel ilmiah memiliki kekhasan tersendiri yang menuntut pendekatan anotasi berbeda di bidang bagian lainnya. Disinilah penelitian menghadirkan temukan sekaligus membangun dialog dengan teori dan penelitian terlebih dahulu, sehingga perlu menggunakan kerangka analisis tiga lapis. Deskriptif untuk mencatat temuan atau untuk mengevaluasi konsisten argumen, dan evaluatif untuk menilai implikasi temukan bagian kompleks riset lokal. Pendekatan ini memungkinkan tidak hanya memahami atau yang ditemukan penulis, tetapi juga bagaimana penulis membangun narasi, kelemahan apa yang diakui, serta peluang riset dan apa yang tersirat dalam diskusi. Kemampuan membedah lapisan-lapisan, maka ini menjadi sangat krusial
kontroversial mengingat penulis internasional sering menyisipkan nuansa dan kritik diri serta implisit dalam tulisan mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah anotasi yang sistematis, mulai dari pemahaman struktur, pembacaan kritis 3 lapis, hingga dokumentasi terstruktur, seorang penelitian tidak hanya membangun mengetahui personal yang berharga, tetapi juga mengembangkan kompetensi yang memungkinkannya berdialog serta dengan komunitas ilmiah.